lagi. Shalom adik-adik sekolah minggu. Welcome to Sunday School. Selamat datang di sekolah minggu online. Ketemu lagi bersama Kakak Juli dan bersama Amang Sintua. Nah, dalam untuk ibadah online hari ini minggu ke-15 setelah Trinitatis. Nah, adik-adik, Kak Juli mau nanya nih adik-adik. Hari ini Kak Juli mau nanya nih. Adik-adik, selama seminggu ini adik-adik pasti diberkati Tuhan. Kak Juli percaya dari adik-adik yang belum sekolah, yang mau sekolah, dari adik-adik TK, dari kelas 1 sampai kelas 3. Pasti Tuhan Yesus berkati. Ya adik-adik. Nah adik-adik, Kak Juli mengajak adik-adik untuk sekolah minggu dengan penuh semangat. Kenapa adik? Karena kita memuji nama Tuhan. Tuhan siapa coba? Hah? Tuhan Yesus. Benar adik-adik. Kita akan memuji Tuhan Yesus dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, Kak Juli mau nanya nih, boleh nggak kalau selama ibadah jalan-jalan? Nggak boleh ya. Boleh ngobrol nggak? Dan kalau ibadah juga nggak boleh makan adik-adik. Kita harus duduk yang manis, mendengarkan firman Tuhan, dan nyanyi harus dengan semangat. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Ya, bagus adik-adik. Nah adik-adik, minggu ini ada temanya loh. Temanya apa ya? Nah, temanya adalah kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Wah, adik-adik masih ingat enggak ciptaan Tuhan apa aja? Nah, Tuhan menciptakan bumi, benda-benda di langit, terang dan gelap, dan hewan-hewan, yang di laut, dan ada yang di darat. Dan adik-adik, Tuhan juga menciptakan manusia. Ya adik-adik, tema kita hari ini adalah kuasa Tuhan nyata di dalam ciptaannya. Ya adik-adik, adik-adik, kita menyiapkan hati kita, pikiran kita, dan hidup kita. Dan adik-adik, kita satukan hati untuk apa adik-adik sekarang? Berdoa. Ya, kita berdoa ya adik-adik. Ikutin Kakak Juli ya. Kita berdoa tentang doa bermat awon. Adik-adik pasti tahu kan? Ayo ikutin kakak ya. Met awon bang ias rohakon sasada Jesus dongaku tok. Met awon bang ias rohakon sasada Jesus dongaku tok. Amin. Nah adik-adik, kita tadi sudah berdoa. Kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Nah adik-adik, tadi kan temanya tentang kuasa Tuhan nyata di dalam ciptaannya. Nah adik-adik, kuasa Tuhan itu melalui apa adik-adik? Matahari. Tadi adik-adik bangun pagi, adik-adik pasti melihat matahari kan? Terang kan? Siapa yang tadi bangun pagi dengar suara ayam berkokok? Nah itu adik-adik, kuasa Tuhan nyata di dalam ciptaannya untuk membangunkan adik-adik. Untuk apa adik-adik? Mengingatkan adik-adik untuk sekolah minggu. Ayo sekolah minggu. Melalui papa mama juga. Nah adik-adik, bersama teman kita Kenji Huta Barat dari kelas kecil, kita akan memuji Tuhan. Lagunya adalah Martata Kuang Maduki dari buku ND Sekolah Minggu nomor 1. Ayo adik-adik, kita menyanyi dengan penuh semangat memuji Tuhan. Mata tahuak manuki di manugod ni minggui
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Ya Tuhan, tilihlah kami anak-anak-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, tilihlah kami. Amin. Hukum Taurat kita akan mendengar. Kitab pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kitab kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kitab ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kitab keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kitab kelima, hormati bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kitab keenam, jangan engkau membunuh. Kitab ketujuh, jangan engkau berzina. Kitab ke-8, jangan engkau mencuri. Kitab ke-9, jangan engkau berdusta. Kitab ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar itu? Demikianlah Aku Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik, kuasa Tuhan juga nyata melalui apa adik? Coba yang di belakang kakak apa? Salib. Iya benar, salib Tuhan Yesus. Itu tandanya apa adik-adik? Tanda kasih Tuhan. Dan tanda apa lagi adik-adik? Pengampunan dosa. Bagi siapa? Bagi kakak, bagi adik-adik, buat semua orang. Nah, Kak Juli mau nanya nih, siapa di sini masih melakukan dosa? Masih melawan papa mama selama seminggu ini? Suka tidak dengar-dengaran, suka berantem sama kakak dan adik. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan berdoa pengakuan dosa. Nah, adik-adik, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh yang akan dipimpin oleh Amang Sintua. Nah, adik-adik, kita akan bernyanyi. Siapa yang tahu? Do, re, mi. Do itulah dosamu. Nah, adik-adik, kita akan bernyanyi dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi dengan semangat memuji Tuhan.
Anak-anak, kita berdoa untuk pengampunan dosa. Ya Allah Bapa, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita sama mengucapkannya, amin. Anak-anak, kita mendengar epistel dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 hingga 18. Saya akan membacakan buat anak-anak kami. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik, tadi kita sudah mengaku dosa kita. Adik-adik percaya dosa yang diampuni? Ya adik-adik, kita percaya bahwa dosa kita diampuni. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita sekali adik-adik. Dan Tuhan Yesus sangat baik. Mari adik-adik kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan dengan bernyanyi betapa baiknya Tuhan. Ayo adik-adik. Hosana memuji Tuhan.
anak-anak kami, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mau apa adik? Mendengarkan firman Tuhan. Ayo duduk yang manis, siapkan Alkitabnya dan alat tulisnya. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, adik-adik bisa mendengarkan. Ya adik-adik, kita akan bernyanyi Yesus sayang padaku. Ya adik-adik, kita akan bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan, dan kita harus bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Mari adik-adik, kita bernyanyi bersama-sama. Anak-anak kami, kita akan mendengar khotbah yang mau kami sampaikan, tetapi kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur kami dapat berkumpul mau mendengar firman-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu lah yang mendiami kami dan anak kami di rumah, sehingga firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak kami, firman Tuhan hari ini yang menjadi khotbah dituliskan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga 8. Saya akan membacanya. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi.
Itulah perintah Allah. Anak-anak kami di rumah, saya mau cerita tentang seorang anak. Nah, ini nama anaknya kebetulan Togar. Togar ini dia adalah TKB. TKB maksudnya TK besar. Seperti biasanya, setiap anak TK akan bawa bekal masing-masing dari rumah dan menyimpannya di dalam tempat makan yang disiapkan oleh ibunya, misalnya dalam Tupperware. Biasanya adik-adik itu akan dibekali dari rumah untuk makan siangnya, misalnya sosis, tahu, telur dadar atau telur goreng, juga misalnya semur daging ayam. Tetapi Togar ini setiap hari dia juga akan bawa bekal dari rumah seperti anak-anak lain. Hingga tiba saatnya, saat mulai waktunya siang untuk makan bersama, masing-masing membuka bekalnya. Orang lain sudah memulai membuka makannya, tetapi Togar sepertinya belum membuka makanannya, belum membuka Tupperware-nya. Karena gurunya akan berdoa, setiap anak sudah harus membuka Tupperware-nya supaya diawali dengan berdoa makan oleh gurunya. Entah karena satu hal, Togar pergi ke belakang, ke toilet, dan meninggalkan tempat makannya di mejanya. Ternyata anak-anak teman-temannya sangat penasaran, kenapa Togar begitu lama membuka Tupperware-nya. Ternyata saat Togar ke toilet, teman-temannya penasaran dan membuka Tupperware-nya, dan semua terkejut. Ternyata Togar tidak membawa makanan sama sekali. Akhirnya teman-temannya yang merupakan teman-teman Togar mengasihi Togar, dan mereka bekerja sama mengasihi Togar. Caranya bagaimana? Mereka menyumbang makanan masing-masing sehingga Tupperware Togar akhirnya penuh dengan makanan seperti yang lain. Pada saat Togar datang ke mejanya dan gurunya mengatakan, "Mari kita berdoa." Mereka sama-sama berdoa makan, dan akhirnya mereka sama-sama makan. Tapi Togar sangat terkejut karena Tupperware yang kosong tadi ternyata sudah berisi makanan. Togar dalam keadaan sedih, tapi ternyata dia juga akhirnya senyum, berterima kasih kepada teman-temannya semua. Nah, yang mau diceritakan kepada kita, anak-anak kami sekalian, bahwa Togar dan teman-temannya, mereka saling mengasihi Togar karena Togar tidak punya makanan. Nah, dalam firman hari ini diajarkan bahwa kita harus saling mengasihi, karena mengasihi itu adalah perintah dari Allah. Itulah makanya Togar dikasih temannya dan Togar berterima kasih. Anak-anak kami di rumah, anak-anak kami juga bisa mengasihi seperti teman-teman Togar mengasihi Togar. Memperhatikan temannya, apakah temannya ada kekurangan yang bisa disumbangkan. Itulah arti mengasihi yang didapat oleh Togar. Anak-anak kami, kita juga dapat mengasihi seperti demikian. Banyak cara kita untuk mengasihi anak-anak kami, misalnya membantu ibunya memasak, misalnya dengan membantu ibunya membawa makanan atau bahan makanan yang mau dimasak ibunya, atau mengasihi ibunya bisa juga dengan membantu ibunya membersihkan rumah. Banyak yang mau dilakukan anak-anak kami untuk menunjukkan kasih kepada sesama. Dan satu hal yang harus diingat, kenapa anak-anak kami harus mengasihi sesama, harus mengasihi
saudaranya, abang atau adiknya, mengasihi mamanya, mengasihi papanya. Karena apa? Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi anak-anak kami. Jadi saat sekarang pandemi COVID-19, anak-anak kami masih tinggal di rumah, anak-anak kami harus saling mengasihi sesama saudara, kasih terhadap ibu, kasih terhadap bapak dengan diam di rumah, belajar dari rumah, tidak main game. Tetapi kalau main internet itu artinya akan membuka pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Sekali lagi anak-anak kami, kita harus mengasihi sesama karena Allah telah dahulu mengasihi anak-anak kami dan juga kami sendiri. Amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah mengajarkan, menceritakan tentang kasih, tentang sesama. Kiranya hati kami, keluarga kami penuh dengan kasih, sehingga dengan kasih-Mu Bapa kami dapat melihat kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang tadi mendengarkan dengan sungguh-sungguh? Angkat tangannya. Adil mau nanya nih, tadi tentang apa sih yang musim tuanya bercerita firman Tuhannya? Oh iya, saling mengasihi. Benar, kita harus saling mengasihi. Kepada siapa aja? Kepada semua orang. Kita nggak boleh, kalau mengasihi itu seperti apa sih adik-adik? Kita nggak boleh berantem lagi. Nah, kalau mengasihi papa mama, adik-adik harus membantu papa mama dengan dengaran kepada papa mama dan harus belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu disuruh-suruh. Nah, dan adik-adik juga harus saling sayang sama kakak, adik, dan adik-adik harus saling berbagi. Itu bentuk namanya saling mengasihi. Nah, adik-adik, kita sebentar lagi akan mengumpulkan persembahan. Sudah disiapkan belum persembahannya? Nah, adik-adik dapat mengumpulkan persembahan di mana? Nah, adik-adik bisa ditaruh di amplop nanti papa mama yang memberikannya ke gereja. Nah, adik-adik juga bisa nih papa mama mengirimkannya di GoPay, OVO, dan juga Dana atau juga melalui rekening gereja. Nah, biar papa mama yang transfer. Nah, adik-adik, kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi, ku cinta keluarga Tuhan dan aku mengasihi engkau dengan kasih Tuhan. Mari adik-adik kita bernyanyi dengan penuh semangat dan nyatakan kepada keluarga kita, aku mengasihimu. Ayo adik-adik kita bernyanyi dengan penuh semangat dan sukacita. Anak-anak kami, kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Adik-adik, ibadah sekolah ibu kita sudah selesai. Ya adik-adik. Nah adik-adik, setelah ini apa coba? Iya, masuk ke dalam pengajaran ke kelas masing-masing. Tanya papa mama ya adik-adik. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Nah kita ingat ya firman Tuhan, kita lakukan dengan segenap hati. Nah adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.